Bayangkan suatu pagi, internet tiba-tiba mati. Pasar saham runtuh dalam hitungan menit. Sirene darurat berbunyi di berbagai negara. Lalu berita muncul. Konflik besar antar kekuatan dunia resmi pecah. Apakah Perang Dunia Ketiga akan terjadi? Dan jika benar terjadi, apa yang akan terjadi pada dunia? Mari kita masuk ke skenario paling mengerikan dalam sejarah manusia modern. 1. Bagaimana Perang Dunia Ketiga bisa dimulai? Perang dunia tidak selalu dimulai dengan ledakan besar. Bisa dimulai dari konflik regional yang melibatkan negara besar. Ketegangan di kawasan strategis seperti Eropa Timur, Timur Tengah, atau Asia Timur. Krisis di Laut Cina Selatan atau Taiwan. Serangan terhadap sekutu yang memicu aliansi militer. Aliansi seperti NATO yang dipimpin oleh NATO memiliki prinsip pertahanan bersama. Artinya, serangan terhadap satu anggota bisa dianggap serangan terhadap semua. Dalam dunia yang saling terhubung, satu percikan kecil bisa menjadi api besar. 2. Perang modern bukan seperti dulu. Perang Dunia Pertama dan Kedua didominasi pertempuran darat dan laut. Perang Dunia Ketiga, jika terjadi, kemungkinan akan melibatkan serangan siber masif, gangguan satelit dan komunikasi, drone otonom, senjata hipersonik, perang informasi dan propaganda digital. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina memiliki kemampuan militer canggih yang belum pernah digunakan dalam skala perang global. Artinya, dampaknya bisa jauh lebih cepat dan lebih luas. 3. Ancaman nuklir. Skenario terburuk. Inilah bagian paling menakutkan. Beberapa negara memiliki ribuan hulu ledak nuklir. Jika konflik meningkat menjadi perang nuklir, kota-kota besar bisa hancur dalam hitungan menit. Jutaan orang bisa tewas seketika. Infrastruktur global lumpuh. Selain ledakan awal, ada ancaman nuclear winter, kondisi di mana asap dan debu dari ledakan menghalangi sinar matahari, menyebabkan suhu global turun drastis dan gagal panen besar-besaran. Perang tidak hanya membunuh melalui bom. Ia bisa memicu kelaparan global. 4. Ekonomi global akan runtuh. Dunia saat ini sangat terhubung secara ekonomi. Jika Perang Dunia pecah, jalur perdagangan internasional terganggu. Harga minyak dan pangan melonjak. Pasar saham anjlok. Rantai pasok global lumpuh. Negara yang jauh dari medan perang pun akan merasakan dampaknya. Krisis finansial bisa terjadi dalam hitungan hari. 5. Perang siber. Senjata tak terlihat. Sebelum bom jatuh, kemungkinan besar serangan pertama adalah digital. Bayangkan. Listrik padam secara massal. Sistem perbankan tidak bisa diakses. Bandara dan transportasi lumpuh. Data pemerintah diretas. Perang modern memungkinkan negara menyerang tanpa mengirim satupun tentara ke perbatasan.
Dan serangan siber bisa terjadi bahkan tanpa kita sadari siapa pelakunya. 6. Dampak sosial dan kemanusiaan. Perang Dunia Ketiga bukan hanya soal militer. Dampaknya pada masyarakat bisa berupa gelombang pengungsi besar-besaran, krisis kemanusiaan global, gangguan layanan kesehatan, trauma psikologis generasi baru. Konflik berskala global dapat mengubah struktur sosial selama puluhan tahun. 7. Apakah dunia benar-benar menuju ke sana? Meski ketegangan geopolitik meningkat di berbagai kawasan, banyak negara juga sadar bahwa perang global akan merugikan semua pihak. Adanya organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa bertujuan untuk mencegah konflik besar melalui diplomasi. Selain itu, konsep mutually assured destruction, kehancuran bersama jika nuklir digunakan, justru menjadi faktor pencegah. Karena semua pihak tahu, tidak ada pemenang dalam perang nuklir. 8 skenario lain, perang terbatas. Beberapa analis berpendapat bahwa jika konflik besar terjadi, kemungkinan akan berbentuk perang proksi melalui negara lain. Konflik regional terbatas. Perang ekonomi dan teknologi. Artinya, Perang Dunia Ketiga mungkin tidak terlihat seperti perang klasik dengan garis depan jelas. Ia bisa berlangsung secara tidak langsung, perlahan, dan tersembunyi. 9. Pelajaran dari sejarah. Perang Dunia Pertama dimulai dari satu pembunuhan. Perang Dunia Kedua dipicu ambisi dan ketegangan ekonomi. Sejarah menunjukkan bahwa perang besar seringkali terjadi karena salah perhitungan dan eskalasi yang tak terkendali. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa diplomasi, negosiasi, dan kerja sama internasional bisa mencegah kehancuran lebih besar. Jika Perang Dunia Ketiga benar-benar terjadi, dampaknya bisa lebih cepat, lebih luas, lebih menghancurkan. Dunia modern sangat kuat, tapi juga sangat rapuh. Teknologi yang kita banggakan bisa menjadi alat kehancuran. Aliansi yang kita bangun bisa menjadi pemicu konflik besar. Namun satu hal yang pasti, masa depan dunia bergantung pada keputusan para pemimpin dan kesadaran umat manusia. Karena di era nuklir dan digital, satu kesalahan saja bisa mengubah sejarah selamanya. Menurut kamu, apakah dunia benar-benar berada di ambang Perang Dunia Ketiga? Atau justru ketegangan saat ini masih bisa dikendalikan lewat diplomasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk pembahasan geopolitik, misteri dunia, dan fenomena global lainnya.